Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan kelas oleh guru ya. Jadi pembuatan kelas itu bisa oleh admin dan oleh guru. Nah, kalau kalau oleh admin itu pembuatan kelasnya itu bisa menggunakan administrasi ya, di administrasi, kemudian nanti pilih kursus dan kategori ya, yang nantinya pembuatan kelas itu bisa lebih cepat sebenarnya seperti itu. Nah, namun untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan kelas yang bisa dilakukan oleh guru seperti itu ya. Nah, oke. Sebelum pembuatan kelas ya, Bapak Ibu bisa masuk ke Moodle-nya, kemudian Bapak Ibu bisa pilih kelas yang mana pemilihan kelas ini sudah disetting oleh admin ya. Jadi kalau misalkan di sekolahnya memang sudah memiliki admin yang tugasnya untuk membuat kelas dan membuat kursus ya, itu mudah nantinya Bapak Ibu tinggal menjalankan kelas, Moodle dan materi Bapak Ibu seperti itu. Nah, sedangkan kalau memang adminnya itu merasa terbebani untuk pembuatan kelas dalam arti tidak memiliki SDM yang eh, apa banyak ya, bisa membuat atau bisa membantu admin dengan membuat kelas Bapak Ibu sendiri seperti itu. Oke. Nah, untuk membuat kelas sendiri Bapak Ibu ya, pertama Bapak Ibu masuk ke kelasnya ya. Contoh di sini sudah ada beberapa kelas ya. Saya ambil sampel di kelas Tafis saja. Nah, di kelas Tafis ini sudah ada satu kelas ya, namun nanti saya akan praktekkan membuat kelas lagi. Oke, setelah Bapak Ibu sudah masuk ke kelas, Bapak Ibu bisa tambahkan kursus baru. Oke, sebentar Bapak Ibu. Sebelum tambahkan kursus baru, kalau memang di sekolah Bapak Ibu sudah disetting oleh admin, ya saya ulangi lagi, itu tidak perlu membuat kelas baru lagi. Jadi kelas itu di satu kelas tersebut, ya, kursus tersebut di dalam satu kelas itu hanya satu. Contoh misalkan geografi ya satu saja seperti itu ya. Jadi kalau misalkan sudah disiapkan oleh admin ya sudah, berarti fitur untuk tambahkan kelas ini Bapak Ibu dapatkan saja seperti itu. Namun kalau misalkan memang di kelas di sekolah Bapak Ibu belum ada admin yang membuat kelas, jadi secara mandiri Bapak Ibu membuat kelas, bisa dilanjutkan untuk menonton video di bawah video ini seperti itu. Oke, lanjut tambahkan kursus baru. Nah, di sini ada nama lengkap kursus. Bapak Ibu bisa tuliskan saja berdasarkan mata pelajaran dan kelasnya. Geografi 12 is Tafis. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut nama singkatnya GeoFis. Geo 12 Fis. Oke. Lanjut, ini dinonaktifkan saja Bapak Ibu ya, karena ini berkaitan dengan tanggal mulai kursus dan tanggal akhir kursus Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu memiliki project kelas berkaitan dengan masa aktif kelas itu bisa digunakan rentang waktu ini seperti itu. Kemudian deskripsi kelas ini bisa diisi dengan kelas geografi 2022 misalkan seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian untuk gambar kursus, Bapak Ibu bisa siapkan dulu gambarnya di sini untuk membedakan kursus lain dengan kursus kita dengan kursus yang lain. Ya, disiapkan gambarnya. Oke, sudah. Kemudian format kursus. Nah, format khusus jumlah bagian 4. Oke, dibiarkan saja Bapak Ibu bagiannya disembunyikan. Nah, di sini nanti Bapak Ibu pilih tampilkan satu bagian per halaman ya. Nanti nanti saya kasih contoh bedanya apa sih bagian pada satu halaman dengan satu bagian per halaman seperti itu. Kita lanjut tampilan, lanjut berkas ungguhan. Nah, untuk berkas dan ungguhan Bapak Ibu kalau bisa dikecilkan saja karena berkaitan dengan kapasitas server ya. Kalau misalkan berkas unggahannya itu terlalu besar, nanti Bapak Ibu akan membebani server seperti itu ya. Contoh misalkan penggunaan file ya, upload file,
kemudian upload video dan sebagainya, ya Bapak Ibu bisa batasi dengan 10 MB saja. Kalau seandainya memang ada file yang terlalu besar yang Bapak Ibu punya dan memang mengharuskan siswa mengetahui file tersebut, Bapak Ibu bisa menggunakan pihak ketiga, yaitu menggunakan Google Drive, yang mana nantinya file tersebut Bapak Ibu berikan link ke siswa, ditempelkan di Moodle. Itu bisa Bapak Ibu, nanti akan saya contohkan. Kemudian lanjut, ini dikosongkan saja Bapak Ibu, ya, dan simpan dan tampilkan. Oke, ini sudah jadi kelas Bapak Ibu, namun di kelas Bapak Ibu belum ada siswanya. Ya, untuk menambahkan siswanya, perhatikan Bapak Ibu klik daftar pengguna, ya. Nah, kemudian di sini ada menu pilihan pendaftaran. Oke, sebelum saya lanjut, nah, pastikan Bapak Ibu sebelum membuat kelas, admin sudah membuat kohor. Kohor itu adalah grup kumpulan siswa di kelas tersebut, ya. Nah, di sini ada pilihan kohor, di sini ada pilihan pengguna. Kalau misalnya pilihan pengguna, Bapak Ibu bisa ketik satu-satu nama siswanya. Itu lama Bapak Ibu, ya. Namun dipastikan Bapak Ibu untuk adminnya sudah membuatkan kohor. Contoh misalkan kohor di sini 12. Oke. 12. Oke, ini 12 Mia Tafis saja ya Bapak Ibu sebagai contoh. Ini kemungkinan kehapus untuk 12 IIS Tafisnya. Oke, nah kohor ini berarti semua siswa yang ada di grup ini sudah didaftarkan oleh admin. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih kohor saja, kemudian perannya sebagai siswa. Lalu pilih daftarkan. Nah, nanti secara otomatis semua siswa yang sudah didaftarkan oleh admin, ya, ini akan masuk ya berdasarkan kohornya. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, kemudian Bapak Ibu, ini baru ada siswa, ya, gurunya belum ada, ya. Sekarang kita daftarkan gurunya, ya, yaitu kita sendiri Bapak Ibu. Misalkan saya sebagai guru, ya, Febrianto guru. Nah, untuk penamaan user juga itu penting sekali Bapak Ibu ya. Contoh Febrianto belakangnya guru, ya. Ini untuk menandakan bahwasanya ini guru, ya. Dikarenakan memang makin banyak siswanya, kemungkinan untuk sama dengan nama gurunya itu mendekati ya Bapak Ibu. Jadi kalau bisa kita kasih pembeda nanti ketika membuat user baik itu guru maupun siswa seperti itu. Oke, lanjut kemudian daftarkan pengguna dan kohor yang dipilih. Mohon maaf Bapak Ibu, tolong di sini perannya itu sebagai pengajar, ya, sebagai pengajar. Bahwasanya memang nantinya Pak Febri ini sebagai guru. Oke, kemudian daftarkan. Oke, sudah Bapak Ibu, kita lihat. Nah, Pak Febri sebagai pengajar. Oke. Nah, untuk pembuatan kelas sudah selesai di bagian siswanya. Sekarang kita akan lihat kelas kita, Bapak Ibu. Tinggal klik GeoFish-nya. Nah, seperti ini kelas kita, ya, kursus kita. Nah, kursus kita seperti ini masih kosong Bapak Ibu, ya. Nanti saya akan berikan tutorial untuk membuat absensi, penugasan dan materi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, sebelum lanjut ke video berikutnya, kita akan membuat kelas ini lebih berwarna Bapak Ibu ya. Nah, pertama Bapak Ibu kita coba buka di sini. Nah, pastikan di sini menjadi mode edit. Nah, kalau mode edit itu sudah seperti ini Bapak Ibu. Ada tool untuk menambah item seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalkan kita matikan mode ubah ya, nanti tampilan seperti ini Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Jadi nggak bisa diedit ini untuk matikan model ubah. Nah, tadi Bapak Ibu saya sudah kasih opsi sebelumnya. Di situ ada pilihan tampilkan per halaman dan tampilkan seluruh halaman seperti itu. Nah, kalau ini adalah tampilan per halaman ya. Jadi per halamannya memiliki tampilan yang berbeda-beda ya. Kalau
misalkan kita edit lagi Bapak Ibu di bagian edit setelan. Nah, di format khusus, nah ini kan tampilan satu bagian per halaman. Jadi per halaman itu memiliki tampilan yang berbeda, ya. Nah, kalau misalkan kita pilih tampilkan seluruh halaman, jadi nanti tampilannya itu seluruh halaman itu tertampil seperti ini, tidak ada bagian-bagian halaman. Nah, kalau saya anjurkan Bapak Ibu pilih yang tampilkan per halaman. Ya, jadi tampilannya itu per halaman. Kenapa? Karena untuk tampilan per halaman itu memiliki fitur sendiri di mana nantinya siswa dan guru mengetahui ya di bagian atau di bab tersebut berapa siswa yang sudah selesai ya. Itu baik guru maupun siswa itu bisa tahu tuh ya. Di sini nanti presentasinya kelihatan. Kalau misalkan di sini sudah ada penugasan, materi ya. Nah, presentasinya kalau bagi guru itu bisa mengetahui seluruh siswa sudah selesai atau belum gitu di bab ini gitu. Nah, sedangkan bagi siswa, siswa juga mengetahui dia itu sudah sampai mana presentasi penyelesaian tugas dan eh, apa melihat materi tersebut seperti itu. Nah, ini untuk fitur dari Moodle menggunakan tema Move seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, kalau di bagian mengubah itu tampilannya akan seperti awal ya, default seperti ini. Oke. Kemudian Bapak Ibu, kita akan hias kelas kita. Pertama di bagian paling atas di bagian edit Bapak Ibu ketik edit bagian ya. Oke, sini bagian umum, kemudian Bapak Ibu tuliskan. Misalkan, Assalamualaikum. Kemudian Bapak Ibu kalau bisa dikasih header. Header itu gambar. Ya, disiapkan headernya itu lebarnya 1000. Ya, tingginya 200 Bapak Ibu headernya. Oke, sudah. Kemudian unggah. Oke. Kemudian kita beri nama HZ. Nah, 1200 ya Bapak Ibu. Nah, ini bisa dibuat di Photoshop atau Bapak Ibu bisa cari di Google, silakan. Tapi saya mau maksimalkan saja gambarnya jadi 1500, 300. Kemudian simpan. Oke, sudah jadi header. Kemudian di bawah header Bapak Ibu tampilkan kata pembuka ya atau pengantar untuk kelas Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kemudian ditaruh di tengah semuanya Bapak Ibu. Dibuat tebal, kemudian taruh di tengah. Di sini kasih enter Bapak Ibu biar kelihatan. Oke. Oke, selamat datang di kelas geografi. Kemudian nama guru, titik. Oke, kemudian nomor Bapak Ibu. Kalau misalkan siswa ada kendala, bisa hubungi Bapak Ibu secara langsung. Oke, jadi Bapak Ibu ya. Seperti itu, kemudian simpan perubahan. Oke, nanti seperti ini Bapak Ibu tampilannya ya. Oke, sudah jadi tampilan awal untuk kelas Bapak Ibu. Nah, video selanjutnya kita akan membuat absensi Bapak Ibu ya. Nah, untuk itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.